Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan, kita semua boleh kembali datang beribadah di tempat ini. Semua dalam kondisi sehat, itu suatu anugerah yang indah dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita, kita mau menyembah Allah kita yang kudus. Mari tanggalkan segala perkara, segala pergumulan, apapun yang merintangi untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Arahkan hati, jiwa kita hanya untuk menyembah Allah yang kudus. Mari kita kagumi segala kebaikan Tuhan. Mari kita hormati kehadirannya di tempat ini. Bawa segala pujian, mazmur yang terbaik. Mari datang menyembah Tuhan. Dengan rasa cinta, rasa mengasihi Tuhan. Dia rindu disenangkan dengan segala mazmur yang terbaik dari hidup kita. Mari datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita hormati Dia, kita puji Dia. Kita eluk-elukan Dia. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Terjengakku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan Kau yang terawal dan yang terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti di setiap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti di setiap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah
menyembahmu Tuhan. Segenap jiwaku meninggikan Engkau, Allah yang baik, Allah yang hidup. Terimalah segala pujian kami Yesus. Segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku. Sekali lagi katakan, segala puji, segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah Tuhan. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Hanya Kau yang kami tinggikan di tempat ini Yesus. Hanya Engkau yang kami muliakan. Tiada yang lain. Hanya Kau Yesus. Yes, haleluya. Namanya berkuasa, namanya ajaib, namanya pemerintah di bumi di surga. Kuasanya selamanya, ajaiblah perbuatannya, kasihnya tak berubah sepanjang masa. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus yang layak ditinggikan, yang layak diberi hormat. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus. Pujian dinaikkan, sembah sujud padanya. Hanya Yesus. Amin Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau Yesus. Namanya berkuasa, namanya ajaib, nama yang memerintah di bumi di surga. Ajaiblah selamanya, ajaiblah perbuatannya, kasihnya tak berubah sepanjang masa. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus yang layak ditinggikan, yang layak diberi hormat. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus. Pujian dinaikkan, sembah sujud padanya. Hanyalah Yesus, hanya Kau Yesus. Yes Tuhan, yang layak ditinggikan, yang layak diberi hormat. Hanyalah Yesus, hanyalah, hanya Kau Yesus. Pujian dinaik, sembahku, sembah sujud padanya. Hanyalah Yesus,
milikku di bumi dan di surga. Tiada yang lain yang kuingini, hanya Engkau Tuhan. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber sukacita kami, Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Yes, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Sekali lagi, Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Yes. Haleluya. Selamanya Kau sumber kekuatan kami, selamanya Kau pengharapan dalam hidup kami. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, Kau gunung batu dan kekuatan dalam hidupku. Selain Kau tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang kami andalkan dan kami harapkan. Hanya Engkau Tuhan, tujuan di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Yesusku. Tidak ada yang lain Tuhan. Jangan ada yang lain menggantikan posisimu. Jangan ada yang lain menggantikan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Only You my Jesus. Thank You. Thank You Jesus. Selain, katakan semua.
Sungguh-sungguh tiada yang lain ada padaku di surga selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama. Yes Lord, ini doa kami di hadapan Engkau. Ini doa kami. Selain Kau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Yesus, Kau yang kami percaya, Kau yang kami percaya, Kau yang ku sembah. Oh
kami. Kau yang memelihara hidup kami. Kepadamu kami bawa korban pujian. Kepadamu kami bawa penyembahan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Hanya Yesus, gunung batu, hanya Yesus tempat perlindungan kami. dan Hanya Yesus bagian kami selama-lamanya. tetaplah Allah Selama-lamanya. Sekalipun segala sesuatu boleh terjadi Tuhan, hatiku, tapi jangan biarkan kami hidup tanpa pimpinan-Mu. Jangan angkat Roh-Mu dari kami. Dan bagianku tetaplah Allah selama-lama. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Buka mata kami untuk melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Buka mata kami untuk kami bisa melihat keajaiban rancangan-Mu dalam hidup kami. Buka mata hati kami untuk kami bisa melihat betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Sampai tidak ada lagi yang mempesona hati kami selain Yesus. Sampai tidak ada lagi yang kami harapkan selain pribadi Yesus. Jangan sembunyikan diri-Mu dari kami. Jangan sembunyikan Tuhan. Roh Kudus, jelikan mata rohani kami untuk melihat keajaiban kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Mari nikmati Tuhan. Sembah Dia. Dia Bapa yang mengasihi kita. Tidak ada satupun pribadi di dunia ini yang lebih mengerti kita selain Dia. Tidak ada satupun pribadi di dunia ini yang peduli terhadap kita melebihi Yesus. Tidak ada satupun pribadi di dunia ini yang mengasihi kita melebihi Yesus mengasihi kita. Saat kita masih berdosa, saat kita masih memberontak, Dia sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Bawa hidup kita di hadapan Tuhan sebagai persembahan. Rawat kami Tuhan. Sembah Dia. Kami
Kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan di tempat kudus-Mu. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita ada sampai saat ini karena pemeliharaan Tuhan, karena perlindungan Tuhan. Kami sembah Kau. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Holy Spirit God, rawat umat-Mu Tuhan, pulihkan umat-Mu, sembuhkan umat-Mu, merdekakan umat-Mu dari belenggu dosa. Haleluya, haleluya, sing haleluya. Haleluya, Kau sembah, Kau sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Let our King be lifted up. Hanya Yesus yang layak ditinggikan. Come on. Hosanna to the Lord. In the highest, let our King be lifted up. Hanya Yesus yang layak ditinggikan, hanya Yesus yang layak diagungkan. Engkaulah tujuan dari ibadah kami, Engkaulah tujuan dari penyembahan kami. Engkau dihormati di tempat ini, Engkau diagungkan di tempat ini, Engkau disembah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh-Mu terus bekerja di tengah-tengah kami. Engkau yang melawat umat-Mu, Engkau melawat, Engkau memulihkan umat-Mu Tuhan. Engkau yang memulihkan. Apapun keberadaan umat-Mu saat datang ke tempat ini, Tuhan memulihkan. Roh Kudus terus bekerja, Roh Kudus terus berbicara. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, buka rahasia firman-Mu bagi kami. Buat kami mengerti kebenaran-Mu, sampai kebenaran itu memerdekakan kami.
urapi hambamu, urapi setiap kami semua. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Pekerjaan setan yang ingin mencuri firman Tuhan, engkau tidak punya hak di tempat ini. Begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu. Tuhan lawat anak-anak Tuhan. Buat mereka mengerti kebenaran-Mu. Berikan hikmat, bijaksana, kemampuan kepada guru-guru untuk menyampaikan sesuai dengan kebutuhan anak-anak Tuhan. Kasih-Mu yang memenuhi setiap guru-guru Tuhan. Terima kasih Bapa, bekerjalah Engkau. Terpujilah Engkau. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam. Ya, selamat pagi, selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah bersama dengan kita. Saudara, puji Tuhan. Kalau kita masih bisa beribadah, bisa menikmati hadirat Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga tidak lupa menyampaikan terima kasih buat support, buat dukungan Bapak Ibu Saudara di dalam perayaan 17 Agustus kemarin buat anak-anak sekolah minggu, bekerja sama dengan anak-anak yang ada di Ngujang Saudara. Luar biasa respon penduduk Ngujang, luar biasa respon anak-anak, luar biasa. Acara belum dimulai, anak-anak sudah datang Saudara, dan puji Tuhan di situ kami punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol Saudara. Saya kaget Saudara, anak-anak di sana kelas 4 SD belum bisa baca Saudara. Belum bisa baca Saudara, kelas 4 SD. Mungkin karena online ya selama ini, jadi mereka tidak punya kesempatan. Makanya ketika kami katakan, kalian mau enggak kita kasih les gratis? Oh, mereka senang Saudara, orang tuanya senang Saudara. Doakan Saudara supaya ada orang-orang yang mau memberi hati Saudara untuk ngajari anak-anak baca tulis, ngajari bahasa Inggris sederhana, ngajarin matematika, ngajarin musik. Mungkin kita mulai dari situ Saudara. Dalam waktu dekat kita akan buka les gratis untuk daerah kompleks Ngujang Saudara. Kita juga lagi punya rencana untuk buka perpustakaan. Kalau Saudara punya buku-buku umum ya, buku-buku anak-anak yang sudah tidak kepake, buku pelajaran, buku komik, buku cerita yang membangun, Saudara boleh bagikan ke gereja. Kita akan buka perpustakaan di sana dan kita rindu menjadi berkat bagi warga yang ada di Ngujang Saudara. Jadi sekali-sekali Saudara bisa mampir ke sana. Saya sama Daud ngantor di sana Saudara ya. Bagi Saudara yang belum tahu, itu sebelum jembatan Ngujang, pas sebelum jembatan ada gang ke kiri Saudara. Cuman 20 meter dari jalan raya itu ada di situ tulisan Rumah Masa Depan Cerah Saudara, dikelilingi tembok. Kenapa masih dikelilingi tembok? Kita belum punya dana menyelesaikannya Saudara ya. Masih ada hal-hal yang belum selesai yang harus kita selesaikan pembangunan itu. Kita masih butuh dana sekitar 150 sampai 200 juta supaya bangunan itu bisa kita pakai, supaya bangunan itu bisa kita manfaatkan maksimal Saudara ya. Tapi enggak apa-apa. Kita sudah habis lebih kurang 650 Saudara untuk pembangunan saja. Belum tanah Saudara. 650, saya percaya kalau 650 juta Tuhan sudah sediakan. Saya percaya 200 juta bagi Tuhan kecil Saudara ya. Yang penting kita semua punya hati melayani Saudara. Jangan sampai sudah dibangun nanti di sana kita bingung mau ngapain Saudara ya. Nggak ada orang-orang yang terbeban untuk melayani di sana. Target kita di sana Saudara, kita mau buka les gratis, kita mau buka pelatihan kewirausahaan Saudara. Kita akan gandeng nanti banyak orang untuk buat pelatihan kewirausahaan. Kita buka usaha, kita modalin bagi hasil dengan masyarakat yang ada di sana. Kita tahu di sana masih banyak pekerja seks komersial. Harapan kita bisa menjangkau mereka Saudara ya. Dan itu mimpi kita ke depan Saudara. Ada banyak yang bisa kita kerjakan. Karena itu terus kita doakan, terus kita dukung. Gereja ini bukan cuma sekedar bagaimana memperbanyak jiwa jemaat Saudara, tapi bagaimana kita menjadi berkat bagi kota ini. Amin. Tentu
tentu menjangkau jiwa itu penting. Karena Tuhan bilang kita harus pergi menjadikan semua bangsa murid, saudara. Setiap kita dipanggil untuk menjangkau jiwa. Setiap kita dipanggil untuk memuridkan orang lain, saudara. Itu bukan tugas pendeta, itu tugas semua jemaat, saudara. Orang-orang yang ada di sekitar kita, beritakan Injil kepada mereka. Kasih tahu ada Yesus yang mengasihi mereka. Ada Yesus yang sudah mati menebus dosa mereka. Ada Yesus yang punya rencana atas hidup mereka. Ajak mereka untuk dimuridkan, saudara. Dimuridkan. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan membawa kita kepada perkara-perkara yang besar, saudara ya. Karena saya percaya kalau kita mau dipakai Tuhan, Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi terima kasih buat support Bapak Ibu Saudara. Seru sebenarnya acaranya kemarin, luar biasa, ada game kita lakukan di sana. Dan kita bisa memberkati warga di sana. Saudara, kita sudah 2 minggu belajar tentang jemaat yang ada di kitab Wahyu. Kita sudah belajar tentang bagaimana pesan Tuhan kepada jemaat di Efesus dan bagaimana pesan Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Dan ada 7 jemaat yang akan kita pelajari karena ini gambaran gereja, saudara. Ini gambaran kekristenan. Kalau kita tidak memperhatikan ini, saya khawatir, saudara, kita merasa baik-baik saja, saudara. Kita merasa cukup rohani. Kita merasa bahwa kita masih berkenan kepada Tuhan. Sementara Tuhan sebenarnya sudah menegur kita. Karena kita sudah punya konsep yang salah tentang kekristenan. Kita sudah punya konstruksi iman yang salah tentang kekristenan. Dan saya kasih tahu, tantangan terbesar kekristenan bukan penganiayaan. Tantangan terbesar kekristenan bukan penderitaan. Karena sejarah membuktikan penganiayaan dan penderitaan tidak pernah membuat orang Kristen menjadi down, tidak pernah membuat orang Kristen menjadi mati, saudara. Kekristenan tidak menjadi mati, tetapi seringkali yang menghancurkan kekristenan adalah ajaran sesat. Dan kalau saudara pelajari semua di gereja ini nanti, jemaat-jemaat yang ada di kitab Wahyu, tantangan terbesar adalah pengajaran sesat. Ketika kita masuk terjebak kepada pengajaran sesat, saudara, maka kita membangun konstruksi iman kita yang salah. Ketika konstruksi iman kita salah, saudara, maka semua kegiatan, kehidupan, dan pelayanan kita jadi salah. Iman itu sangat penting. Karena Alkitab katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman ini menjadi pintu masuk untuk kita bisa melihat kasih karunia Tuhan. Iman ini merupakan pintu masuk untuk kita bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Bayangkan kalau pintunya salah, saudara bisa masuk ke tempat yang salah. Makanya iblis tahu betul hal ini. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kalau firman yang kita dengar salah, iman kita akan salah. Ketika iman kita akan salah, maka tujuan kita akan salah. Makanya kenapa saya sangat ketat di dalam pengajaran, saudara. Tidak sembarangan orang saya suruh khotbah di gereja ini, saudara. Karena itu menentukan kualitas iman kita. Menentukan nasib kita nanti di kekekalan. Pada hari ini kita akan belajar tentang jemaat di Pergamus. Pergamus. Ini di Asia Kecil atau di Turki. Saya mau ngajak kita membaca, saya harap saudara konsentrasi karena ada banyak hal yang baru mungkin yang akan saudara dapatkan pada pagi hari ini. Dan saya menyiapkan khotbah ini tadi malam hampir sampai jam 12:30, saudara. Karena saya lihat ada hal yang banyak yang Tuhan bukakan, saudara. Pulang dari doa di sini, kita pulang. Saya siapkan khotbah ini sampai 12:30, saudara. Oke, kita baca dalam Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan bagi kita. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang. Lihat, firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Jadi Tuhan kasih tahu Dia datang dengan pedang, saudara. Berarti ini serius, betul? Di 2 sebelumnya Dia tidak ada disebut pakai pedang, saudara.
Apalagi di Smyrna. Smyrna itu Tuhan tidak ada tegur. Smyrna itu Tuhan sayang saudara. Karena walaupun kehidupan mereka cukup miskin dan menderita. Tapi kepada jemaat di Pergamus, Tuhan datang pakai pedang saudara. Kalau sampai Tuhan datang pakai pedang itu artinya apa saudara? Hati-hati. Aku tahu. Nah kembali saudara, dia katakan apa? Aku tahu. Dari awal selalu Tuhan katakan aku tahu. Jadi jangan berpikir Tuhan tidak tahu apa yang kita lakukan. Jangan berpikir Tuhan tidak tahu apa yang kita rencanakan. Jangan berpikir Tuhan tidak tahu motivasi kita saudara. Dia selidiki sampai ke dalam hati kita. Dan saya mau kasih tahu. Perhatikan. Bagi Tuhan motivasi kita itu jauh lebih penting dari apa yang kita lakukan. Motivasi kita itu jauh lebih berharga daripada sekedar apa yang kita kerjakan. Alkitab katakan dia melihat hati. Tuhan mau apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan. Kita harus lakukan dengan motivasi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kita tidak lakukan karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, di hadapan Tuhan itu gak ada nilainya. Gak ada nilainya. Jadi makanya saya setiap melakukan sesuatu, saya selalu cek saudara. Apakah saya lakukan ini karena saya mengasihi? Ketika saya mau marah sama seseorang, apakah kemarahan itu saya lakukan karena melampiaskan ego saya? Atau karena betul-betul saya mengasihi dia? Tentu berbeda cara marah karena mengasihi dengan cara marah karena ego. Kalau saya memberi karena apa? Apakah karena saya supaya dapat pujian atau sanjungan? Atau karena saya mengasihi Tuhan dan saya mengasihi dia? Kalau saya melayani karena apa? Apakah karena saya mengasihi atau karena saya supaya terlihat baik? Saudara, kita perlu serius memikirkan hal ini. Apa alasan kita melakukan sesuatu? Aku tahu di mana engkau diam. Kita mau sembunyi kemana? Tuhan tahu saudara. Yaitu di sana di tempat tahta iblis. Menarik saudara, nanti saya akan bahas ini. Dan engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Artipas saksiku yang setia kepadaku yang dibunuh di hadapan kamu. Lihat bagaimana orang Kristen dibunuh. Di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran penganut Nikolaus. Nikolaus itu adalah aliran sesat. Ya, jadi yang ditentang Tuhan di sini adalah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang walaupun mereka mengasihi Tuhan tapi mereka masih mengikuti ajaran aliran sesat, saudara. Dan bisa jadi mereka gak sadar kalau itu aliran sesat. Atau bisa jadi karena mereka tahu kalau itu sesat, tapi mereka gak berani menentang saudara. Sungkan, bukankah itu budaya kita? Alah sungkan loh kak, kita sudah tahu dia berzina, ya wis lah biarin aja lah. Sungkan saudara. Sebab itu bertobatlah kata Tuhan. Jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku apa? Memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku. Jadi Tuhan datang memerangi dengan pedang saudara. Jadi pedang itu bukan sembarangan saudara. Karena Tuhan ingin memerangi kalau enggak bertobat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, lihat hanya orang yang menang. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya baju putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Satu saat kita akan dikasih nama baru saudara ya. Jadi nama baru dan kita nggak tahu dan orang lain nggak tahu nama itu kecuali kita sendiri. Oke, kita mulai bahas tentang apa itu kota Pergamus saudara. Supaya kita tahu kondisi jemaat itu seperti apa sih ya.
Kenapa sampai Tuhan tegur mereka? Apa nasihat Tuhan bagi kita? Dan saya percaya ketika Tuhan tempatkan kita di sebuah kota, saudara, itu tidak kebetulan. Karena ketika kita ditempatkan di sebuah kota, kita punya tantangan tersendiri di kota itu. Dan Tuhan punya tujuan bagi kita ketika Tuhan tempatkan kita di kota itu, saudara. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kenapa kita setiap hari Minggu, setiap doa, kita doakan kota ini? Karena percayalah, tidak kebetulan saudara ditempatkan Tuhan di kota ini. Ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan atas kota ini, saudara. Ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena itu, jangan datang ke kota ini hanya cuma sekedar cari hidup, saudara. Coba berdoa, apa maksudnya Tuhan, kenapa saya ada di kota ini? Apa tujuan Tuhan menempatkan saya di kota ini? Apa yang harus saya lakukan bagi kota ini supaya nama Tuhan dimuliakan? Jadi ada banyak orang tidak mengerti. Makanya Tuhan katakan, berdoalah bagi kota di mana engkau aku buang. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Jadi kalau kita baca ayat itu, saudara, doakanlah dan usahakanlah katanya. Kita punya tanggung jawab berdoa dan mengusahakan kesejahteraan kota. Makanya kenapa selalu saya ajak jemaat kita berpikir apa yang terbaik yang bisa kita lakukan di kota ini. Kita masuk ke perusahaan, kita masuk ke sekolah, kita masuk ke penjara, kita masuk ke kompleks lokalisasi. Untuk apa sebenarnya? Demi kesejahteraan kota ini, saudara. Karena Tuhan panggil kita untuk itu. Saudara, Pergamus merupakan ibu kota provinsi di Asia. Mungkin kalau seperti Indonesia, Jakarta lah ya, saudara. Jakarta. Jadi Pergamus ini walaupun bukan dia yang paling megah, memang di Asia itu yang paling megah itu Smyrna, saudara. Smyrna. Tapi Pergamus ini yang menjadi ibu kota. Sehingga di Pergamus ini pejabat-pejabat Romawi banyak di sana. Karena saat itu yang menguasai adalah Romawi. Ketika Romawi sudah menaklukkan Yunani saat itu, saudara ya. Jadi itu ibu kotanya, saudara. Dan di sana terjadi pusat penyembahan berhala. Kita tahu sejak kerajaan Yunani ada yang namanya dewa Zeus. Ya. Dan di Pergamus inilah pusat dari penyembahan dewa Zeus, saudara. Di situ ada sebuah kuil Athena dengan tinggi 800 kaki. 800 kaki itu lebih kurang 240 meter. Saudara bisa bayangkan sebuah kuil 240 meter seberapa tinggi itu, saudara. Dan di depannya itu ada altar untuk memuja dewa Zeus. Jadi ada patung dewa Zeus di sana yang tingginya 40 kaki atau 12 meter. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa ini menjadi pusat penyembahan berhala di Asia saat itu, saudara. Orang-orang akan datang ke sana menyembah berhala. Coba bayangkan kalau saudara tinggal di sebuah daerah, di sana penyembah berhala dan cuman segelintir orang yang Kristen. Kira-kira mudah gak hidup di situ, saudara? Mudah gak? Gak mudah. Gak mudah. Apalagi saat itu bukan cuma dewa Zeus tantangannya, kita lihat nanti. Selain dewa Zeus, saudara, dewa yang paling dipuja di Pergamus itu sebenarnya ada yang namanya dewa Asklepius. Dewa Asklepius ini adalah dewa kesehatan dan kesembuhan. Lambang dari dewa ini adalah ular. Dan inilah sekarang yang menjadi lambang dari apotik. Jadi kalau saudara lihat apotik sekarang, saudara ada lambang ular itu berasal dari sini. Dewa Asklepius, ular. Jadi orang sana di kuilnya itu ada ular, saudara. Kalau mereka dipatok ular, diyakini mereka disembuh, saudara. Ya. Jadi apotik-apotik kadang kan kita heran, kenapa ya lambang apotik itu ular ya? Ya berasal dari sini, saudara ya. Nah, orang-orang Pergamus kalau bersumpah di sana tidak bersumpah atas nama dewa Zeus. Karena mereka lebih menghormati Asklepius, saudara. Jadi kalau mereka sedang berjanji bersumpah atas nama Zeus, bukan. Mereka berjanji atas nama Asklepius. Karena mereka sangat menghormati. Salah satu
tantangannya adalah penyembahan berhala di Pergamus. Yang kedua saudara, bukan cuma sekedar penyembahan berhala. Ketika tahun 129 Masehi, ketika Romawi menaklukkan Yunani saudara, kaisar di sana ingin disembah. Semua kaisar di sana harus dipanggil sebagai kurios, Tuhan. Sementara ajaran kekristenan tidak boleh ada Tuhan yang lain di hadapanmu. Makanya kenapa saat itu saudara, orang-orang Kristen kalau tidak menyembah kaisar, itu mereka bisa dipenjara, bisa dibunuh, bisa dicabut kewarganegaraannya saudara. Jadi selain ada penyembahan berhala yang begitu kuat di sana juga kekuasaan pemerintah yang ingin diakui sebagai Tuhan. Dan orang Kristen tinggal di situ. Kalau saudara tidak mengakui kaisar sebagai Tuhan, berhadapan dengan kaisar Romawi. Kalau saudara tidak menyembah dewa-dewa yang ada di sana, saudara berhadapan dengan penduduk di sana. Penduduk di sana. Jadi cukup berat kehidupan kekristenan di sana saudara. Makanya Tuhan bilang gini. Ini salah satu pujian sebenarnya. Tuhan katakan, aku tahu di mana kau diam, yaitu di sana tempat apa? Tahta iblis. Jadi Pergamus ini sampai Tuhan bilang sebagai tahtanya iblis. Karena di sana ada banyak dewa dan di sana kaisar pingin disembah juga saudara. Dan jemaat tinggal di lingkungan yang begitu bobrok saudara. Saudara bisa bayangkan. Saudara tahu kalau orang menyembah dewa-dewa itu saudara, itu anaknya pun bisa dikorbankan saudara. Dibunuh untuk dewa. Dibakar saudara. Untuk persembahan bagi dewa mereka. Makanya dia bilang bahwa Pergamus itu sebagai tahtanya iblis. Mereka masuk ke sarangnya iblis. Saya waktu baru datang ke Tulungagung saudara, saya kan belum pernah ke Tulungagung, saya tidak tahu Tulungagung. Saya coba tanya-tanya hamba-hamba Tuhan yang latar belakang kejawen saudara. Saya kaget saudara. Tulungagung ini termasuk daerah yang paling ditakuti di Jawa. Nomor 2. Karena pusat penyembahan berhalanya kuat. Santetnya paling kuat di Tulungagung saudara. Yang pertama itu Banyuwangi, yang kedua Tulungagung saudara. Makanya jangan heran saudara melihat orang Kristen di Tulungagung itu susah menjadi orang Kristen radikal. Persis dengan kehidupan orang Kristen yang ada di Pergamus ini nanti. Kompromi saudara. Penyembahan berhala itu selalu berhubungan dengan apa? Perzinahan. Makanya jangan heran saudara lihat di Tulungagung banyak orang yang kumpul kebo, itu aman-aman saja. Saudara tahu tingkat perzinahan di Tulungagung ini sangat tinggi sekali. HIV/AIDS di Tulungagung ini salah satu tertinggi di Jawa Timur. Karena penyembahan berhala itu satu paket dengan perzinahan. Dan aman di kota ini karena apa? Ada kekuatan berhala yang menguasai kota ini. Dan saudara kalau datang ke kota ini, hampir semua warung rasa-rasanya. Dari warung kecil, jualan pecel, semua pasti pakai apa namanya tuh? Apa? Ya itulah penglaris lah ya. Penglaris. Mungkin orang Kristen pun melakukan hal yang sama. Orang Kristen pun melakukan hal yang sama. Penglaris. Dan itu tantangan kita. Jadi kalau saudara tinggal di kota ini tapi kita tidak totalitas kepada Tuhan, saudara pasti dipermainkan oleh iblis. Itu yang saya sadari dari awal ketika saya masuk di kota ini saudara. Kenapa saya begitu strict di dalam pengajaran saudara. Orang bisa hari Minggu ke gereja.
bisa pelayanan. Tapi di hari lain dia bisa ke Gunung Kawi, saudara. Bisa. Persis dengan Pergamus. Persis. Nanti kita lihat. Tuhan itu luar biasa, saudara. Dia fair, saudara. Selain dia tahu kelemahannya, dia juga tahu kelebihannya. Dia puji. Yang layak dipuji ya Tuhan puji. Yang layak ditegur Tuhan tegur. Kadang kita cuma fokus kepada kelemahan ya. Kalau saya percaya, kalau saya tanya sama saudara ya, coba lihat istrimu atau lihat suamimu atau lihat anakmu atau lihat pendetamu atau lihat teman gerejamu. Coba tuliskan 10 saja kebaikan mereka. Saya yakin saudara punya waktu cukup lama, saudara. Apa ya kebaikan dia ya? Apa ya kebaikannya ya? Terus saya bilang, coba tuliskan 100 kelemahannya. Itu 5 menit selesai. Betul apa betul, saudara? Karena kita fokus kepada kelemahan. Cara yang paling simpel lah. Cara yang paling simpel untuk kita membuktikan ini. Anak saudara bawa rapot, saudara. Bawa rapot. Ada 9 mata pelajaran. 7 mata pelajaran itu nilainya 9. 2 mata pelajaran nilainya 4. Saya mau tanya, yang saudara perhatikan yang mana? Hah? Yang saudara perhatikan yang mana? 4. Padahal 7 yang 9 itu terlupakan. Betul apa betul? Karena kita terlatih melihat apa? Kelemahan. Anak-anak gak usah lirik-lirik mamanya. Bukan berarti ini membela kalian, bukan. Ya, gak, bukan. Nah, anak juga kayak gitu, saudara. Ada satu kisah seorang anak ngotot minta mie goreng ke mamanya, saudara. Mamanya gak mau kasih. Anaknya kabur dari rumah, saudara. Mamaku jahat, minta mie goreng aja gak dikasih. Dia pergi ke mama orang lain, ngelapor, saudara. Mama orang lain bilang, kenapa kamu harus kayak gitu? Mamaku jahat, masa minta mie goreng aja pelitnya minta ampun. Orang lain bilang, kamu tahu nggak? Kamu dikandung 9 bulan 10 hari. Waktu kamu mamamu lagi makan, dia tinggalkan makanan di cebok kamu. Kamu diajari jalan. Dipikirkan bagaimana supaya kamu dapat sekolah terbaik. Itu kadang terlupakan oleh anak hanya gara-gara 1 piring mie goreng. Betul apa betul? Hanya gara-gara nggak dikasih handphone, anak bisa membunuh orang tua. Kita harus belajar melihat hidup ini fair, saudara. Saya kalau terlalu marah sama seseorang, kadang yang bisa lah kita marah ya. Misalnya contoh lah. Tiba-tiba saya marah sama Daud. Waduh. Tiba-tiba Tuhan ingat, lihat. Dia lakukan ini loh. Dia lakukan ini loh. Dia lakukan ini loh. Masa ini terabaikan hanya gara-gara ini? Oh ya Tuhan, ya udahlah, terima kasih Tuhan. Memang kita harus saling melengkapi. Harusnya cara berpikirnya gitu ya. Di gereja harusnya berpikir kayak gitu ya. Hanya gara nggak disalam pendeta. Mungkin saat itu pendetanya lagi apa ya, punya masalah. Gak gereja-gerejaan. Pendeta sombong. Belum punya apa-apa. Masa saya nggak disalam katanya. Pernah dengar kesaksian gitu? Pernah. Terlupakan semua kebaikan hanya gara-gara satu. Tapi Tuhan gak kayak gitu. Jadi kalaupun saudara punya kelemahan, saya mau kasih tahu. Memang Tuhan tidak mau kompromi dengan kelemahanmu. Tapi dia hargai semua usahamu dalam Tuhan. Saat engkau datang ke gereja kayak gini, saat engkau berdoa, saat engkau melayani, itu Tuhan hargai, saudara ya. Tetaplah lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, apa pujian Tuhan bagi jemaat di Pergamus? Yang pertama, berpegang dalam namaku, kata Tuhan. Waduh, senang Tuhan ya. Sekalipun mereka menyembah berhala, sekalipun mereka menyembah kaisar, tapi orang jemaat di Pergamus enggak. Sekali Yesus
tetap Yesus. Wah, kalau ketemu orang Kristen kayak gini keren saudara ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Dan dia tidak menyangkal imannya. Sekalipun ditekan, sekalipun dianiaya, mereka tetap percaya Yesus. Dan mereka bersaksi tentang Yesus. Saudara sudah bersaksi tentang Yesus? Aduh kak, janganlah kak, nanti jadi gak enak. Kita harus bersaksi tentang Yesus. Saya setiap punya kesempatan ngomong sama orang, saya selalu bilang tentang Yesus. Bahwa ada Yesus yang mengasihi dia. Ada Yesus yang menebus dosanya. Ada Yesus yang mengampuni dosanya. Ada Yesus yang punya rencana atas hidupnya. Dan tetap setia. Walaupun diancam, dibunuh. Ingat sudah ada yang dibunuh di depan mereka. Siapa saudara? Kita lihat ini. Ini saudara. Aku tahu di mana engkau diam. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku yang dibunuh. Antipas dibunuh saudara. Dibunuh Antipas gara-gara nama Yesus. Saya mau tanya, kalau tiba-tiba saudara tahu di kota ini ada satu orang dibunuh karena dia Kristen, apa yang saudara lakukan? Pastikah saudara bilang, saya percaya Yesus. Sekitar tahun 98, saat jemaat MDC Ambon mengadakan retreat, anak-anak remaja umur 12 tahun pulang dari retreat, mereka dihadang sama laskar. Mereka ditanya, kamu siapa? Beta Laskar Kristus. Rio Ponto, ada satu namanya Ponto, saya lupa nama depannya saudara, orang MDC. Kamu siapa? Beta Laskar Kristus. Dipotong tangannya saudara. Dia belum mati. Ditanya, kamu siapa? Beta Laskar Kristus. Dipotong tangannya yang satu lagi. Anak remaja 12 tahun. Kebetulan waktu retreat tema mereka itu Laskar Kristus saudara. Dia sudah tidak berdaya, sudah bercucuran darah. Ditanya, kamu siapa? Beta Laskar Kristus. Dia dibunuh. Wah, luar biasa. Dan itu menjadi sejarah di GKPB saudara. Saudara belum diancam untuk dibunuh. Hanya karena doamu gak dijawab Tuhan 1 tahun, engkau sudah ngambek sama Tuhan. Hanya karena masalahmu belum selesai, engkau sudah ngambek. Hanya karena engkau ditipu sama sesama jemaat, engkau sudah tidak mau ke gereja. Saya gak mau lihat mukanya. Belum dibunuh. Mari kita bangun iman kita yang benar. Hanya karena flu dikit aja udah gak ke gereja. Tapi jemaat sini enggak. Sekalipun ada ancaman pembunuhan, mereka tetap mengikuti Yesus saudara. Makanya Tuhan puji. Tuhan puji. Dan saya percaya ada banyak hal lah yang Tuhan bisa puji dari jemaat di tempat ini. Dan saya percaya. Tapi jangan puas saudara. Jangan puas. Ayat 13 dia katakan gini saudara. Ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku yang dibunuh di hadapanmu di mana iblis diam. Tapi saat itu sekalipun Tuhan puji, Tuhan datang dengan pedang saudara. Ini menarik saudara. Wahyu 2 ayat 12 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman dia yang memakai pedang yang tajam bermata dua. Apa itu pedang saudara? Nanti kita akan pelajari.
Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan, pikiran dan hati. Perhatikan ini saudara. Di tengah-tengah pelayanan orang-orang Pergamus, di tengah-tengah pelayanan cinta kasih mereka kepada Tuhan, di tengah-tengah pengorbanan mereka kepada Tuhan, Tuhan tetap datang ingin memisahkan apa saudara? Pikiran dan hati dan pertimbangan. Artinya apa? Perhatikan ini baik-baik. Dia datang dengan pedang. Pedang itu berbicara firman saudara. Firman yang akan memisahkan antara pikiran, pertimbangan dan hati. Karena Tuhan mau apapun yang kita lakukan itu pikiran kita karena mengasihi Tuhan, pertimbangan kita karena mengasihi Tuhan, hati kita karena mengasihi Tuhan. Ada banyak orang melakukan sesuatu, pikirannya sih mengasihi Tuhan tapi hatinya masih pahit, saudara. Tidak mengasihi Tuhan. Pertimbangannya pertimbangan untung rugi, pertimbangan ekonomi, pertimbangan apa yang saya dapat dari Tuhan. Firman Tuhan itu membuat itu jadi clear saudara. Apa motivasimu? Oke, kamu sudah pelayanan, oke kamu sudah berkorban, tapi Tuhan nggak mau puas. Tuhan mau kita lakukan semuanya itu, mulai dari motivasi, pertimbangan kita, keputusan-keputusan kita. Itu karena kita lakukan, karena kita mengasihi Tuhan. Mungkin orang bisa memuji kita karena kita berkorban banyak. Tapi firman Tuhan itu menguji hati kita. Apa alasanmu? Apa motivasimu melakukannya? Saya tahu ini nggak mudah. Nggak mudah. Apalagi kita kalau sudah melakukan banyak hal. Saya pun kadang bertanya dalam diri saya, kenapa sih saya harus memperhatikan jemaat? Kenapa? Kenapa sih saya harus melayani Tuhan? Tuhan uji pertimbangan saya. Tuhan uji pikiran saya. Tuhan uji motivasi hati saya. Ciri khasnya apa? Kalau pertimbangan kita sudah sejajar dengan pikiran. Makanya Tuhan bilang, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu. Apa buktinya kalau itu sudah balance saudara? Yang pertama, engkau tidak akan mungkin kecewa lagi. Kalau engkau masih kecewa, berarti ada yang salah antara pikiran, perasaan, sama hati. Ada yang gak balance. Yang kedua, semangatmu naik turun, mut-mutan. Kalau masih mut-mutan, berarti hatinya sama perasaannya belum terkoneksi. Mut-mutan. Yang ketiga, masih dipengaruhi orang lain. Kalau engkau pelayanan masih terpengaruh oleh orang lain, ya kalau ada orang pelayanan saya ikut pelayanan, kalau enggak ya enggak lah. Kalau didukung saya pelayanan, kalau enggak didukung saya enggak pelayanan. Berarti masih ada yang belum balance antara hati, pikiran, dan pertimbangan. Itu yang Tuhan koreksi kepada jemaat di Pergamus. Oke, kamu sudah baik, apa yang kamu lakukan sudah baik. Tapi Tuhan gak puas sampai di situ. Tuhan mau sampai ke dalam. Karena apa saudara? Perhatikan. Kalau ini gak beres, gak terkoneksi, gak balance, maka kita nanti akan gampang dipengaruhi oleh ajaran sesat. Akan gampang terpengaruh dengan ajaran sesat. Dan itu yang terjadi di Pergamus. Beberapa dari kamu mengikuti ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus. Mereka belum sepenuh hati mengasihi Tuhan. Pikiran mereka masih dipengaruhi, perasaan mereka masih dipengaruhi. Makanya dia datang dengan pedang untuk memisahkan. Ini loh. Oke, ini pikiranmu sih sudah benar ya. Oke. Ini
kehendakmu sudah benar, tapi motivasi ini loh, hatimu ini loh masih belum beres ini. Ini harus disembelih nih. Kepahitan ini harus disembelih. Pingin dipuji, ini harus disembelih. Ingin diutamakan, ini harus disembelih ini. Kesombongan ini pingin dihargai, ini harus disembelih. Harus punya hati hamba. Kalau enggak, begitu ada ajaran sesat datang, pasti munting. Coba lihat orang-orang yang kepahitan sekarang. Mereka itu dulu orang-orang yang aktif di gereja. Yang total ikut Tuhan, tapi mereka enggak jaga kemurnian hatinya. Begitu masuk ajaran sesat, mereka enggak Tuhan-Tuhanan, enggak gereja-gerejaan. Mereka gagal menjaga hati, motivasi. Itu yang Tuhan tentang. Firman Tuhan seperti pedang yang memisahkan antara yang benar dan yang tidak benar. Mungkin kita merasa apa yang kita lakukan benar. Belum tentu menurut Tuhan benar. Yang murni dengan yang tidak murni. Firman Tuhan yang akan menghakimi kita. Tuhan tidak puas dengan kehidupan jemaat di Pergamus. Saudara, jangan pernah merasa puas. Karena kita sudah ke gereja, karena kita sudah pelayanan. Karena ada banyak hal yang jauh lebih besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Puas diri itu merupakan awal dari kemunduran dan akhir dari kemajuan. Begitu saudara merasa puas, saudara sudah gak mau belajar lagi. Saudara gak mau dengar nasihat lagi. Karena merasa sudah cukup benar. Dan saya mau kasih tahu, ini yang paling sulit dihadapi dalam gereja. Ahli Taurat, orang Farisi, Saduki, mereka merasa sudah cukup rohani, saudara. Sudah cukup rohani. Makanya mereka gak bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup mereka. Maka saya kadang kalau ada yang menegur saya, saudara, siapapun, termasuk anak-anak remaja, saudara boleh tanya. Anak remaja pun menegur saya perhatikan. Siapa tahu Tuhan pakai dia menegur saya. Bahkan anak kecil pun ketika menegur, saya renungkan. Karena apa? Tuhan bisa pakai anak kecil menegur kita untuk menguji kerendahan hati kita. Betul gak saudara? Tapi kalau kita sudah merasa cukup rohani, satu saat Kevin datang ke tempat saya. Saat dia masih kelas 1 SMA atau kelas 2 SMA. Dia biasalah kami makan, dia bilang gini saudara. Kak Fri, khotbah Kak Fri itu gak cocok buat anak remaja. Gak cocok model kayak gitu katanya. Waduh, saya bilang dalam hati, saya ini sekolah teologi loh. Belajar hermeneutik, homiletik, kamu gak ngerti apa-apa kok negur saya. Tapi Tuhan bilang, saya yang mengutus dia. Oh ya, saya bilang. Terus menurutmu enaknya kayak mana? Makanya kalau saudara lihat, caraku berkhotbah 5 tahun, 7 tahun yang lalu. Dengan sekarang itu berubah jauh saudara. Beda sekali. Nanti cara melihat yang lama-lama. Itu salah satunya tuh karena nasihatnya Kevin waktu Kevin umur 16 tahun atau 15 tahun saudara. Dan itu berkesan bagi saya. Kalau sampai orang menegur kita karena dia sayang sama kita, betul? Karena dia peduli. Oke, Tuhan tegur jemaat Pergamus. Apa keberatan Tuhan terhadap jemaat Pergamus? Ada dua. Ada dua saudara. Yang pertama, jemaat Pergamus ini menganut ajaran Bileam. Saudara masih ingat siapa Bileam? Ya ada yang bilang dia nabi, ada yang bilang dia ahli sihir atau peramal. Tapi dia dipakai Tuhan juga. Bileam adalah nabi yang diminta oleh Balak, Raja Moab. Untuk mengutukin orang Israel. Ingat satu saat Raja Moab mengutus orang kepada Bileam. Karena mereka takut melihat orang Israel saudara. Dari jauh perjalanan mereka dari Mesir ke Tanah Kanaan itu ada sekitar 2 juta orang saudara. Begitu Balak melihat mereka ketakutan. Akhirnya mereka datang kepada Bileam. Dan meminta supaya Bileam mengutukin orang Israel saudara. Sebenarnya Bileam gak mau karena Tuhan sudah ingatkan. Bahwa orang Israel itu orang yang dipilih Tuhan. Orang pilihan Tuhan. Jangan coba-coba kutukin. Karena memang Balak itu ngasih
harta yang sangat banyak, menjanjikan harta yang sangat banyak kepada Bileam, saudara. Tapi Bileam sudah tahu bahwa orang Israel itu pilihan Tuhan. Pertama dia nggak mau ngikutin Balak ini, saudara, nggak mau, karena memang ya dia tahu nggak mungkin Tuhan mengutukin orang Israel. Tapi dia pikir-pikir lagi, saudara. Lihat, perhatikan. Dia sudah jelas-jelas tahu, tapi dia coba pikirkan lagi. Waduh, mungkin dia pikir ada uang banyak di sana. Dia coba pakai cara yang paling rohani. Apa yang dia lakukan? Dia tanya Tuhan. Tuhan, boleh nggak aku mengutukinya? Ya, berapa banyak orang Kristen model-model Bileam? Sudah jelas-jelas itu dilarang firman Tuhan, tapi masih minta petunjuk Tuhan. Tuhan boleh enggak? Ini spirit Bileam, saudara. Sudah jelas-jelas Tuhan bilang gak boleh menikah dengan pasangan yang tidak seimbang. Tapi kita masih acara doa puasa lagi. Tuhan, apakah dia jodohku dari Tuhan atau tidak? Saya mau kasih tahu itu Bileam. Sudah jelas-jelas tidak boleh bekerja di tempat itu. Tapi kita masih berargumen, Tuhan, boleh nggak saya bekerja di tempat itu? Saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan izinkan dia pergi. Ya udah, kamu pergilah. Saya mau kasih tahu. Kalau kita sudah tahu apa yang salah, kita ngotot dan kita berjuang minta persetujuannya Tuhan, Tuhan akan bilang, oke, silakan. Silakan. Terserah kalau memang kamu mau. Tuhan itu gak mau memaksa kita. Tuhan mau kita melakukan karena kita mencintai dia. Sama seperti seorang bapak. Seorang bapak, kalau ada anaknya meminta sesuatu, dan permintaan anaknya ini sebenarnya tidak setuju papanya. Papanya berharap, nak, itu gak baik buatmu. Sudah, harusnya dia turutin. Tapi dia coba lobby lagi. Pa, ayolah pa, dia orangnya baik loh pa, dia orangnya ini loh pa. Akhirnya papanya bilang apa? Silakan kalau memang itu keinginanmu. Tapi ada konsekuensi di depan. Tuhan kadang seperti itu. Dia gak mau kita melakukan sesuatu karena terpaksa. Satu saat anak saya masih kecil, Gaby, masih umur 2 tahun. Saya lagi motong buah apel. Dia ngotot minta main pisau, motong apel, saudara. Saya bilang, nak, jangan main pisau. Nanti tanganmu luka loh. Enggak, pi, ngotot. Kita izinkan, saudara. Kita izinkan. Dia potong, seret. Nangis. Papi. Kenapa? Darah. Ini maksud papi tadi. Kenapa papi larang? Supaya kamu belajar mendengar papi. Kadang Tuhan izinkan kita memberontak dan gagal. Supaya kita belajar artinya taat. Akhirnya apa, saudara? Begitu Tuhan izinkan, oke, silakan. Belum diminta sama Moab, dia sudah datang sendiri. Tapi luar biasanya Tuhan, dia tetap konsisten, saudara. Ketika dia mau mengutukin orang Israel, justru yang keluar dari mulutnya Bileam adalah berkat. Berkat kepada orang Israel. Moab marah, saudara. Aku suruh kau kutukin, kau malah kau berkati orang Israel. Dibawa dia ke gunung yang lain, saudara. Dia kasih korban. Lihat, pakai cara yang rohani kan. Kita suka ya. Kita suruh Tuhan berdosa bersama-sama dengan kita. Melakukan kesalahan dengan cara apa? Korban. Hah? Kasih korban. Tuhan tetap, orang Israel harus diberkati, saudara. Karena Tuhan sudah berjanji akan memberkati Israel. Sampai suatu saat, perhatikan.
keledai harus mengkhotbahin Bileam. Ingat kisahnya, keledai ngomong kepada Bileam ketika dia dalam perjalanan, saudara. Ternyata di depan itu malaikat Tuhan sudah bawa pedang, saudara, kepada Bileam. Bileam gak bisa lihat. Keledainya munting, saudara, memepet ke tembok. Bileam marah, dia pukul keledainya, kok dipepet ke tembok, marah dia. Berapa banyak kita seperti Bileam? Tuhan kirim orang untuk menghalangi kita melakukan kejahatan, menegur kita, justru kita musuhi dia. Orang yang Tuhan kirim untuk melakukan kejahatan. Tuhan kirim orang menghalang-halangi kita melakukan kejahatan, justru kita benci. Itu Bileam, dipepet sampai akhirnya keledai ngomong sama Bileam. Keledai ngomong pakai bahasa manusia. Dan saat itu Tuhan bukakan matanya Bileam. Ternyata di depan itu ada malaikat bawa pedang. Dan malaikat bilang, kalau keledai itu tidak mepetkan kamu ke tembok, kamu pasti saya bunuh. Kamu pasti saya bunuh, kata malaikat itu. Kalau engkau sudah dihalangi Tuhan lewat orang lain untuk melakukan kejahatan, tapi engkau ngotot di depan sana, engkau berhadapan langsung dengan Tuhan. Dan itu mengerikan, saudara. Mengerikan. Itu kesalahan Bileam. Dia coba melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Dia ngotot hanya demi uang. Yang kedua, ini yang ditegur Tuhan kepada Bileam yang ada di Wahyu. Coba kita lihat, saudara. Di dalam, ini ulangan ini, saudara ya. Dikatakan seperti ini. Sementara Israel tinggal, Keluaran, ini Keluaran 25 ayat 1. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Lihat, karena orang Moab gagal membujuk Bileam untuk mengutukin orang Israel, dia pakai strategi yang kedua, saudara. Strateginya apa? Akhirnya orang Israel kawin campur dengan orang Moab. Padahal bagi orang Israel, Tuhan paling larang keras kawin campur dengan suku non-Israel. Sementara orang Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelihannya bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baalpur, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Akhirnya yang terjadi apa, saudara? Karena Bileam gagal mengutukin orang Israel, akhirnya ada strategi kedua. Orang Israel ini mulai berzina dengan orang Moab. Bukan cuma berzina, mereka diajak menyembah Allahnya orang Moab. Kalau iblis tidak bisa menjatuhkan engkau untuk sangkal Yesus, ditawarkan yang lain, saudara. Apakah pekerjaan yang membuat engkau jauh dari Tuhan? Apakah pasangan hidup yang membuat engkau jauh dari Tuhan? Supaya engkau tidak lagi menyembah Tuhan, supaya engkau tidak lagi melayani Tuhan. Apakah dia kirim pergaulan yang membuat engkau jauh dari Tuhan, yang tidak lagi fokus melayani Tuhan, saudara? Ini strateginya iblis. Dan memang kita lihat nanti, saudara, akibatnya apa? Akibatnya apa? Ulangan 25 ayat 4 sampai 5 dan 9. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang menyala-nyala itu surut daripada
Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masingmu membunuh orang-orang yang telah berpasangan dengan Baal Pur, orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Perhatikan, ketika mereka mulai berzina, ketika mulai mereka menyembah berhala, saudara, Musa marah, dan saya tahu itu murkanya Tuhan. Tangkap mereka semua, bunuh. Dan hari itu ada berapa? 24.000 orang yang dibunuh. Jadi jangan main-main, saudara, dengan penyembahan berhala. Jangan main-main, saudara, dengan kompromi. Tuhan sangat serius dengan hal ini. Mungkin kita bingung, apa hubungannya dengan Bileam? Orang Israel yang menyembah berhala, orang Israel yang kawin campur. Kenapa? Apa hubungannya dengan Bileam? Saya pertama ngelihatnya bingung, saudara. Saya lama cari, saudara. Kok bisa ya? Tuhan ingatkan di Bileam, tapi kisahnya Bileam di Ulangan 25 itu, saudara, kalau saudara baca nanti, mulai dari Ulangan 22 sampai 25 itu tidak ketemu. Ketika kita baca di Bilangan 31 ayat 16, baru ketemu, saudara. Musa ngomong gini, saudara, perhatikan. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Pur, sehingga tulah Tuhan turun atas umat Tuhan. Jadi ternyata kenapa orang Israel akhirnya berzina dengan orang-orang Moab, saudara, itu karena nasihat dari Bileam. Berapa banyak di gereja orang, ada orang-orang yang nasihati, udahlah, jangan serius-serius lah ikut Tuhan. Udahlah, sekali-sekali gak ke gereja gak apa-apa. Gak usahlah melayani Tuhan. Ibadah online kan bisa. Saya mau kasih tahu, itu spirit Bileam. Dan itu jahat di mata Tuhan. Jangan ngotot-ngototlah dengan Tuhan. Gak apa-apa. Dosa dikit-dikit gak apa-apa, Tuhan Maha Pengasih, Maha Pengampun. Saya mau kasih tahu, itu spirit Bileam. Jangan dengar. Karena orang Israel mendengar nasihat Bileam, 24.000 dibunuh oleh Tuhan. Ada nggak orang-orang model kayak gini di gereja, saudara? Saya yakin ada. Diajak kita untuk tidak setia kepada Tuhan. Bileam mengajak orang Israel untuk tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Dan Tuhan ingatkan kembali spirit ini di kitab Wahyu, saudara. Orang-orang yang di kitab Wahyu, saudara, mereka dengar nasihat Bileam ini. Tuhan tegur mereka. Kalau kamu gak bertobat, aku akan datang dengan pedang, Tuhan bilang. Sama seperti Tuhan datang dengan pedang kepada Bileam, saudara. Hati-hati nasihat-nasihat kayak gini, saudara. Ini penyesat. Saya kadang sedih sebagai hamba Tuhan. Sudah ngajari jemaat begitu ngototnya cinta Tuhan. Ada orang-orang yang meracuni pikirannya, saudara, supaya tidak setia. Saya bilang, begitu engkau berhadapan dengan Tuhan, baru engkau tahu betapa jahatnya dirimu. Mengajak orang Kristen untuk kompromi dengan dosa, itu spirit Bileam, saudara. Dan Tuhan tegur itu kepada jemaat Pergamus. Tuhan menegur jemaat di Pergamus karena mereka membiarkan adanya ajaran sesat di dalam gereja mereka. Saudara, bahkan Rasul Paulus bilang gini, saudara, perhatikan. Kalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain dari Injil yang pernah kami beritakan,
atau memberitakan Yesus yang lain selain Yesus yang kami beritakan, sekalipun itu malaikat, terkutuklah dia, kata Paulus. Karena Paulus tahu betul betapa jahatnya para penyesat-penyesat ini. Yang mengajak orang untuk kompromi dengan dosa. Mengajak orang untuk tidak total ikut Tuhan. Mengajak orang untuk main-main dengan Tuhan. Ini penyesat, saudara. Kita harus lawan yang model-model kayak gini. Jangan justru, oh iya ya masuk akal juga. Kau masuk dalam perangkapnya. Matius 24 ayat 4 dia bilang gini, saudara. Tuhan Yesus yang ngomong gini. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Banyak nabi palsu yang akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Tantangan terbesar kita adalah penyesatan. Makanya kalau saudara nggak kuat di firman, saudara akan tersesat, saudara. Mungkin saudara nggak sadar sedang tersesat. Nggak sadar. Hati-hati. Ajaran Bileam menyesatkan orang Israel. Makan persembahan berhala dan berzina. Ini yang Tuhan tegur. Kita nggak boleh kompromi dengan orang-orang yang kayak gini. Yang membuat kita justru jauh dari Tuhan. Yang mengajak kita kompromi dengan dosa. Dan hidup dalam perzinahan. Ini ajaran Bileam. Tuhan tegur orang di Pergamus karena mereka biarkan ini ada di sana, saudara. Yang kedua, ajaran Nikolaus. Apa itu ajaran Nikolaus? Enggak jauh beda, saudara. Orang Nikolaus itu adalah mentolerir budaya, tradisi atau kebiasaan paganisme. Paganisme itu apa, saudara? Budaya paganisme saat itu adalah makan persembahan berhala, perzinahan, menyembah kepada patung, saudara. Jadi hampir sama. Jadi diajak orang, gak apa-apa ke gereja, gak apa-apa melayani Tuhan, gak apa-apa ikut doa, gak apa-apa ikut kesan, gak apa-apa. Tapi ya sekali-sekali datanglah ke nyembah inilah. Gak apa-apa ya, selingkuh kecil gak apa-apa lah. Itu ajaran dari Nikolaus. Diajak kita untuk abu-abu, saudara. Tuhan gak suka. Contoh ajaran pengikut Nikolaus saat ini apa, saudara? Masih ada para pengikut Kristus yang pergi ke dukun. Terlibat dalam perzinahan. Percaya feng shui. Percaya ramalan. Terlibat pada okultisme, penyembahan berhala. Terlibat dalam penyembahan kepada patung, penyembahan kepada manusia, mengidolakan manusia. Itu ajaran Nikolaus. Saudara, kita harus hati-hati dengan hal ini. Tuhan tegur jemaat Pergamus gara-gara ini. Teguran Tuhan kepada jemaat Pergamus, sebab itu bertobatlah. Bertobat. Jika tidak, demikian aku akan segera datang kepadamu. Aku akan memerangi siapa? Sebenarnya bukan kita yang diperangi. Para pengajar-pengajar sesat itu, saudara. Yang akan diperangi. Pengajar-pengajar sesat itu. Dengan pedang yang ada di mulutku, Tuhan bilang. Yang terakhir, selain ada teguran. Pertama ada pujian, ada teguran, dan ada janji. Enaknya Tuhan itu gitu ya. Jadi gak seperti orang tua habis dimarah-marahi dibiarkan, enggak, saudara. Oke, kamu dipuji, ditegur, ini loh ada janji ke depan, saudara. Wah, ini saya suka, saudara ya. Janji Tuhan kepada jemaat Pergamus apa? Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Adakah di sini yang bertelinga yang tidak mendengar? Ada banyak. Sudah diingatin, nggak ngerti-ngerti, saudara. Nggak dengar-dengar. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang. Saudara, Tuhan hanya kasih reward
kalau kita menang terhadap ajaran-ajaran sesat itu. Tuhan hanya kasih reward kepada orang yang menang. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya baju putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ada dua janji Tuhan kepada kita. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, tidak mengikuti ajaran-ajaran dunia, pengaruh-pengaruh Pargamus, saudara, sama Nikolaus, saudara, pengaruh-pengaruh Biliam dan Nikolaus, saudara. Asal kita tetap menjaga hati, pikiran, kehendak kita fokus mengasihi Tuhan, total ikut Tuhan, saudara. Apapun tantangannya, apapun tekanan yang kita alami, ada dua janji Tuhan kepada kita. Dikatakan dikasih mana, saudara, yang tersembunyi. Apa itu mana, saudara? Mana itu kalau kita lihat di Israel adalah makanan orang Israel. Yesus bilang, akulah roti hidup. Jadi mana itu artinya adalah persekutuan dengan Yesus selama-lamanya. Kalau kita menang, kita akan bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya, saudara. Makan bersama-sama dengan Dia. Di kitab Wahyu juga dikatakan, aku mengetuk pintu. Siapa yang membukanya, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan Dia, saudara. Yohanes 6 ayat 33 sampai 35 dikatakan, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kalau kita menang, kita mengikuti firman dengan benar, tidak dipengaruhi oleh ajaran sesat, tidak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh dunia, saudara. Tuhan katakan, kita akan bersekutu dengan Yesus selama-lamanya di sorga nanti, saudara. Kalau enggak, kita enggak dapat itu. Ada mana yang Tuhan kasih kepada kita, saudara. Fokuslah kepada ini. Yang kedua, Dia kasih baju putih, saudara. Apa itu baju putih, saudara? Baju putih. Kalau kita belajar sejarahnya, saudara, pada zaman dahulu dalam pengadilan, setelah terdakwa melakukan pembelaan, saudara, hakim akan memberikan dua hal. Kalau dia tidak dikasih batu hitam, dikasih baju putih, saudara. Batu hitam atau baju putih. Kalau dia dikasih batu hitam, berarti terdakwa ini harus dihukum, saudara. Harus dihukum. Tapi kalau dia dikasih baju putih kepada terdakwa, maka terdakwa ini tidak lagi dihukum. Alkitab katakan siapa yang ada di dalam Kristus, dia tidak lagi dihakimi. Tidak ada penghakiman bagi orang yang percaya, kata kitab Roma, saudara. Percaya seperti apa? Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak lagi bernegosiasi dengan kebenaran. Tidak lagi kompromi dengan ajaran sesat. Tidak lagi kompromi dengan ajaran dunia, saudara. Kita hanya percaya kepada Yesus. Maka orang yang percaya tidak lagi dihakimi, saudara. Mari kita betul-betul percaya hanya kepada firman yang Tuhan berikan. Kita fokus kepada Tuhan. Supaya apa? Ketika di hari penghakiman nanti tidak dikasih batu hitam, tapi dikasih baju putih. Sehingga ketika kita nanti masa penghakiman, kita langsung disuruh masuk ke sorga dan disediakan mahkota bagi kita. Amin. Mari saudaraku, luar biasa pelajaran jemaat di Pergamus. Kiranya renungan ini memberkati kita. Kita bangkit berdiri yuk. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Hadapi semua bersama dengan Tuhan. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak. Siapa yang menang, aku akan berikan mana yang tersembunyi dan baju putih. Biar kita menjadi orang-orang yang menang. Anugerahmu besar melimpah bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu, perkenan
kemuliaan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara, tantangan kita itu yang paling berat adalah ajaran-ajaran sesat. Sampai Rasul Paulus katakan mereka itu anjing-anjing, saudara, yang mengajarkan di luar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa supaya kita bisa mengerti ini. Kita dikasih Tuhan kemampuan untuk mengetahui ini ajaran yang benar atau ini ajaran yang sesat. Jangan mudah terpengaruh. Jangan mudah terpengaruh. Saya pun bersedia untuk dikoreksi oleh jemaat. Kalau saudara anggap ajaran yang saya ajarkan ini kayaknya Kak perlu dipertimbangkan, kita doakan sama-sama. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kau bukakan banyak hal dalam hidup kami. Ajar kami untuk mengenal kebenaran, kebenaran yang murni, sehingga kami bisa menang, karena kebenaran itu yang memerdekakan. Pulihkan umat-Mu, berikan kepada kami hati yang mencintai firman Tuhan, hati yang lapar dan haus akan firman, hati yang mau tunduk kepada firman. Jauhkan dari hati kami yang memberontak terhadap firman. Jauhkan spirit Bileam dari kami, jauhkan spirit Nikolaus dari kami. Pulihkan umat-Mu, jagai umat-Mu, lindungi dari tipu daya iblis, dari serangan kuasa kegelapan. Terima kasih buat firman-Mu. Materaikan firman-Mu. Apapun pergumulan umat-Mu saat datang ke tempat ini, kami percaya Engkau mampukan mereka untuk menyelesaikannya, dan Engkau sudah sediakan jalan keluar bagi mereka. Karena Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang memelihara kami, Engkau Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kami. Mampukan kami untuk melihat jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta. Kotaku tulung aku, ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta. Kotaku tulung aku, ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku, bagi kemuliaan-Mu. Bapa, firman-Mu katakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana Engkau aku buang,
Dan berdoalah bagi kota itu, Amin. karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Engkau yang menempatkan kami di kota ini. Yes. Saat ini kami berdoa buat kesejahteraan kota ini Tuhan. Amin. Kami mohon anugerah Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas kota Tulung Agung. Bapa, lebih dari segalanya kami mohon keselamatan yang daripadamu tercurah atas kota ini. Kasihani penduduk kota ini. Jangan biarkan penduduk kota ini binasa di dalam dosa mereka Tuhan. Curahkan anugerah-Mu, Roh Kudus bekerja Engkau. Celikan mata rohani penduduk kota ini untuk bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang siap ditua dari kota ini. Berkati kota ini Tuhan. Berkati ekonomi kota ini. Berkati keamanan kota ini. Berkati pemerintahan kota ini. Kami bawa Tuhan. Firman-Mu katakan tidak ada pemerintahan yang bukan berasal daripada Tuhan. Karena itu kami berdoa mulai Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, semua pegawai negeri sipil, eksekutif, yudikatif, legislatif yang ada di kota ini. Tuhan, mereka hamba-Mu. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas hidup mereka. Kami mohon pimpinan Tuhan dalam hidup mereka. Kami mohon hikmat Tuhan dalam hidup mereka. Jangan biarkan mereka melakukan kecurangan demi kecurangan. Tuntun langkah-langkah mereka Tuhan. Biar dalam setiap keputusan-keputusan mereka Tuhan hadir dan mengambil alih Tuhan. Segala rancangan-rancangan yang jahat yang mereka lakukan, yang tidak berkenan kepada Tuhan, biar Tuhan gagalkan. Segala kecurangan-kecurangan yang ada biar Tuhan bongkar. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, biar mereka bisa menjadi berkat, menjadi saksi, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan kota ini ke dalam anugerah Tuhan. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan umat Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Biar kami bisa menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi Kristus, dan nama-Mu dimuliakan lewat hidup kami. Kami bersyukur buat kota Tulung Agung. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami bawa hidup kami Tuhan sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Tuntun sertai langkah-langkah kami. Jangan biarkan kami melangkah sendiri Tuhan. Kami berdoa, kami bawa seluruh jemaat tanpa terkecuali Tuhan. Hamba-Mu berdoa minta perlindungan Tuhan atas seluruh jemaat. Dari segala panah api si jahat. Dari tipu muslihat iblis. Dari serangan kuasa kegelapan. Dari mara bahaya kecelakaan, virus-virus sakit penyakit. Lindungi kami dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Jangan biarkan kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Roh Kudus bawa kami hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati seluruh umat-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu merintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit. Kami berdoa bersepakat meminta disembuhkan dalam nama Yesus. Biar kuasa kesembuhan turun. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari umat-Mu di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Pakai umat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Bahkan anak-anak kami yang sekolah, lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari segala mara bahaya kecelakaan. Berikan mereka hikmat, bijaksana, kecerdasan. Bahkan Engkau pakai setiap anak-anak kami untuk menjadi alat-Mu, membawa generasi mereka berbalik kepada Tuhan. Sungguh kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Pak Bambang, Bu Bambang beserta semua keluarga besarnya pemilik tempat ini, kami bawa di hadapan Tuhan. Anugerah-Mu kami mohon atas hidup mereka, menjagai, melindungi mereka dari segala panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya kecelakaan, virus-virus sakit penyakit, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati mereka melekat kepada Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Bawa mengasihi Tuhan. Jangan biarkan mereka binasa
binasa dalam dosa mereka. Roh Kudus kasihani mereka, tuntun mereka berjalan di dalam kehendak dan rencanamu. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun berada sepanjang minggu ini. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jantas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati karyawannya. Kami bersyukur, berkati Barata ini sepanjang minggu ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Percayalah Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Bapa kita yang baik. Dia mau dan mampu untuk menolong kita, untuk menuntun kita, membawa kita masuk ke dalam rencananya. Karena itu, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia, dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami memuji